Cancer, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung saja Mari mulai ya. Ini dia. Ada Eight of Pentacles, Judgment di sini. Kemudian ya, dan berikutnya ada di situ ya. Kemudian di sini hadir energinya ini. Berikut hadir energinya di sini dan kemudian ada di sini ya. Oke. Baiklah. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti ini. Ini agak-agak unik sedikit bacaannya ya kalau Mari lihat. Jadi nampaknya ini lebih cocok ke asmara cinta segitiga ini ya. Walaupun Mari sebenarnya sudah punya konten khusus untuk asmara cinta segitiga, namun ya apa boleh buat ya, ini tarikan energinya kembali atau datang ke pembacaan umum seperti ini. Nah, jadi Mari lihat bisa aja bahwa kamu saat ini sebenarnya bersama dengan si dia, ini tuh kamu jadikan dia sebagai orang ketiga dalam kehidupan asmaranya kamu ya. Mari lihat kamu sebenarnya sudah punya suami atau kamu sudah punya istri, tetapi kemudian kamu terkoneksi dengan orang ini gitu. Ya, dan memang sih Mari lihat di sini tuh kayaknya kesadaran kamu sudah ada ya Cancer ya. Jadi semacam mungkin kamu sudah tahu gitu ya. Kamu sudah kayak benar-benar menyadari bahwa oh ini salah gitu ya, atau ini keliru, ini tidak pantas untuk aku, hubungan seperti ini nggak pantas untuk aku jalani. Aku nggak mau ngerusak rumah tangganya aku gitu ya, entah sebab karena rumah tangganya kamu semakin membaik dengan pasangan sahnya kamu gitu ya, atau ya cuman kayak ngerti aja lah bahwa ini tuh tanda petik tidaklah benar gitu ya, baik dari sisi moral, sosial, budaya ataupun dari sisi agama ya. Untuk beberapa agama kan semacam Kristen kan tidak boleh terjadi yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi Mari lihat jadinya kamu yang kayak enough gitu, sudah terpleset keliru menjalani relationship seperti ini, sudah tidak lagi menjadi satu dorongan yang menggelapkan matanya kamu, yang menumpulkan nalarnya kamu gitu loh ya. Jadi di sini ya kamu ingin hidup secara baik-baik barangkali kayak gitu ya ceritanya. Mau yang fokus aja lah kepada satu kehidupan gitu ya, satu kehidupan asmara maksudnya. Jadi bukan bermain di dua perahu, satu dengan pasangan sahmu dan berikut dengan dia gitu ya. Jadi kamu ingin memfokuskan dirinya kamu saja. Udah aku jadi pasangan dari pasangan sahku aja gitu loh. Ya, memang mungkin masih kayak untuk beberapa ya masih tidak semua ya, tapi ada beberapa masih ragu-ragu seperti itu ya. Cuman walaupun dalam keraguan-raguan itu kecondongan untuk hidup tertib dengan pasangan sah nampaknya memang lebih dipilih. Nah gitu ya, kamu bisa aja ya ada rasa sayangnya kamu sama dia, ada rasa cintanya kamu sama dia ya, tapi bukan berarti bahwa rasa cinta dan rasa sayang ini tuh wajib untuk kamu ekspresikan, wajib untuk kamu salurkan langsung ke personnya, ke orangnya gitu ya. Kamu bisa kayak, aku tabah kok menyimpan perasaan ini gitu ya, demi membuat rumah tangganya aku baik-baik saja gitu. Entah mungkin juga karena kamu hamil, bisa juga seperti itu ya. Jadi kehamilannya kamu ini tuh membuat kamu menyadari gitu bahwa sudah saatnya waktu sekarang ini tuh kamu selesai dengan dia. Entah karena kamu hamil itu tuh dengan ya memang itu anak suaminya kamu gitu ya, atau ya
istrimu yang hamil gitu ya. Jadi kamu mau jadi bapak yang baik seperti itu loh ya. Jadi intinya kamu punya alasan yang kuat lah sebenarnya. Punya alasan kuat, entah apapun itu alasannya kamu. Alasan itu tuh mendorong kamu justru menyelesaikan ya kisah asmaranya kamu dengan si seseorang ini. Paling minim di sini tuh wacana ya. Wacananya kamu, aku mulai menjauhlah dari dia. Aku mulailah berubah ya, aku mulailah belajar fokus kepada rumah tangganya aku, seperti itu. Ya, kamunya. Wacana dan perlahan-lahan namun kamu usahain banget lah pokoknya. Supaya wacananya kamu ini bukan hanya sebatas kebenaran dalam kepalanya kamu, tetapi menjadi satu tindakan nyata gitu ya, yang akan kamu lakukan gitu loh. Jadi bukan hanya pasif gitu ya, wacananya ngerti gitu ya bahwa ini harus selesai. Pemikirannya tahu bahwa ini harus selesai, wacananya ingin mengakhiri gitu ya, tapi masih juga terus jalan sama dia. Nah, kamu kayaknya nggak yang tidak mau hanya sebatas begitu gitu ya. Jadi kayak wacana yang kamu tindak lanjuti secara aktif. Nah, seperti itu. Jadi mulailah kamu di sini misalnya belajar untuk melupakan dia gitu ya kan. Belajarlah untuk menghandle perasaannya kamu kepada dia. Belajar untuk memberikan batasan gitu ya. Batasan antara dirimu dengan dirinya gitu. Beberapa kayaknya kamu bisa aja ya mancing-mancing omongan ke dia gitu ya. Supaya dia bisa kayak mikirin diri dia sendiri gitu loh. Supaya dia nggak berharap sama kamu gitu ya kan. Supaya dia bisa melihat masa depannya dia tanpa kamu gitu loh. Kamu mau memberi kebenaran bahwa kayaknya kamu susah lah kalau untuk memilih dirinya dan meninggalkan hubungannya kamu dengan pasanganmu yang lain gitu ya kan. Nah, jadi ada juga melihat kebaikan hatinya kamu lah pokoknya. Bukan kayak main campak buang aja ini orang kan gitu. Enggak, mari lihat. Adalah trik-trik dan caranya kamu gitu ya. Untuk membuat dia dan kamu ini kemudian merenggang dan kemudian ya berpisah seperti itu kan. Nah di sana karena kamu namanya orang cinta kan, jadi kayak kalau kita cinta itu tuh semacam tidak tegaan gitu loh, tidak tega. Jika bisa sih kamu main langsung tap menghilang gitu ya kan, pakai jurus ninja Hattori gitu kan. Tapi kebanyakan di antara kalian lebih memilih dengan gaya soft, ya, dengan gaya pelan, gaya lembut gitu. Nah di sana, oke. Dan kalau dilihat dari energi si pasangannya kamu, agak-agak berat sih kawan. Kalau kamunya itu tuh mau ninggalin dia, jangan kamu pikir ketika kamu punya keputusan mau ninggalin dia, itu adalah perjalanan yang mulus. Tidak. Sebab kalau mari lihat, seseorang ini tuh semacam dia tidak berdaya gitu loh. Tanpa kamu itu tuh dia tidak berdaya. Gitu ya. Semacamnya seperti itu. Hampa hidupnya dia. Kosong hidupnya dia. Mumet kepalanya gitu ya. Sakit hatinya. Tidak bisa dia tenang. Tidak bisa dia nyaman, nggak bisa dia senang, nggak bisa dia bahagia, pokoknya gitulah. Terlalu berarti ternyata dirimu kawan di matanya si dia, gitu ya. Dan kalau mari lihat, jadi kayak yang tadi kata Mari ini wacananya kamu mau lepasin diri. Beberapa di antara kalian, ya kamu ternyata sudah melakukan tindakan-tindakan seperti itu sebelum dari tanggal 21 bulan Agustus. Gitu ya, sudah kamu lakukan kemarin dari semenjak kemarin hari gitu loh. Dan ketika kamu memberikan treatment yang menjauh itu dari si dia, ini tuh kayak membuat dia justru jadi semacam orang yang makin termotivasi nih sama kamu Cancer. Termotivasi dia untuk mensukseskan relationship-nya kalian. Jadi kayak orang-orang seperti ini tuh macam dia tidak menganggap satu hal
yang dia tidak melihat problem gitu loh. Kalaupun kamu sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya calon suami atau calon istri gitu ya, walaupun kamu udah punya relationship yang sangat amat serius dengan orang lain, tapi dia lihat itu ndak ada masalah, ndak ada masalah di sana. Dia semacam orang yang aku mau terima gitu loh. Jadi kayak konsekuensi ketika bersama dengan kamu, dengan segala kondisi dan keadaan nyatanya kamu, ya, itu tuh bisa dia anggap jauh lebih mudah daripada harus sendirian melangkah dalam hidup ini tanpa dirimu. Waduh ya, toleransi menanggung rasa sakitnya dia ketika dengan atau tanpa kamu, justru ketika tanpa kamu, waduh, macam berkali-kali lipat sakitnya. Nah seperti itu ya. Jadi semacam dia mungkin mensugesti dirinya, jangan-jangan inilah takdirnya aku gitu ya, ini takdirnya aku, beginilah nasibnya aku jadi orang ketiga misalnya gitu. Ya sudah, tak terimalah nasibnya, tulisan nasibnya aku oleh Gusti Allah ini misalnya, yang kayak gitu dianya ya. Di situ. Dan memang ya, kalau dengan seseorang seperti ini, mari lihat dia seperti ini serius banget soalnya. Orang ini serius banget. Orang ini tuh kayak nggak main-main sama kamu. Oh ya, tapi bisa juga sih, ya. Jadi kayak bisa juga ini memang hubungan kalian sudah cukup lama ya. Jadi untuk beberapa, bukan seumur jagung, bukan baru 1 bulan 2 bulan ya, hubungannya kalian ini ya, bisa ini hubungannya sudah bertahun-tahun lamanya gitu, sudah panjang kisahnya gitu ya. Jadi kayak sudah dia merasa bahwa kamu itu tuh bener-bener bagian dari dirinya, ibaratnya kayak kamu adalah mata kanannya dia, tangan kirinya dia, kaki kanannya dia, kira-kira seperti itu. Udah menjadi belahannya dia. Makanya Mari bilang ini orang, walaupun dia di posisi sebagai orang ketiga, tapi orang ketiga yang rela gitu loh, ridho gitu ya, ikhlas, bahkan bisa ini ikhlas. Udah kemampuan tingkat dewa dia nih ya, ikhlas gitu kan. Udah semacam dia sambut aja lah fakta-fakta tentang dirimu. Pokoknya aku harus dengan Cancer, titik gitu. Nggak bisa dia. Kalau orang-orang kayak gini ini nggak bisa ini dinasehati misalnya ya, nggak boleh loh itu bininya orang gitu. Nggak peduli dia, nggak peduli. Aku udah terlanjur cinta gitu. Aku udah terlanjur terbiasa dengan kehadiran Cancer ini dalam hidupnya aku gitu. Dan mari lihat investasinya dia dalam relationship kalian juga bukannya tidak banyak ya, banyak banget ya, dari sisi finansial, dari sisi waktu, dari sisi tenaga gitu ya. Jadi kayak ini tuh jadi orang ketiga bukan mau kondo gitu ya, istilah-istilah anak-anak muda sekarang kan. Dia memang bukan punya maksud dan tujuan mengkuras kamu gitu ya, menjadikan kamu sebagai objek kesenangannya dia gitu kan, tidak. Karena melihat dia pun adalah effortnya dia ya dalam relationship ini gitu kan, adalah upaya usahanya dia dalam kehidupan pribadinya kamu. Dan dia tuh kayak untuk memberikan seperti sebagaimana yang dia berikan ke kamu, dia anggap itu ya menjadi tanggung jawabnya dia. Waduh, kerennya. Itu menjadi tanggung jawabnya dia. Memastikan untuk kamu merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai, merasa bahagia. Itu menjadi sebuah keharusan bagi dia. Itu menurut dia loh ya. Nggak usah pun kamu tuntut-tuntut. Aku loh ya, kamu nanti tanggal 15 ngasih aku duit 50 juta ya. Nggak perlu pun kamu nuntut-nuntut seperti itu. Mari lihat, dia kayak punya
keinginan sendiri gitu ya. Aku kasih ini untuk Cancer. Aku melakukan itu untuk Cancer gitu loh ya. Jadi kalau Mari bilang ini orang kecintaan banget ini sama kamu, cinta mampus sama kamu gitu loh ya. Jadi ya semacam kayak istilah cinta buta, bisa-bisa ya itu yang sedang dia alami. Tapi ini dikatakan pun cinta buta, menyala kok dia ya, menyala kok dia, nggak cocok lah ini cinta buta. Tapi ini bisa kayak cinta tulus. Kalau Mari kata ya, ini cinta tulus ini, gitu loh. Ya, jadi semacam apapun yang perlu untuk dia lakukan demi bisa terus langgeng bersama dengan kamu, mau dia lakukan. Nah, kira-kiranya begitu. Ya, mau dia lakukan. Tapi yang masuk akal lah ya. Gitu. Jangan kamu bilang, ya udah pembuktian cintamu padaku, terjunlah kamu ke planet Mars dari planet bumi ini gitu ya, kan nggak mungkin kan. Gitu. Tapi kalau barang jual ginjalmu lah, aku mau beli iPhone keluaran terbaru misalnya, kalau itu mungkinlah terjadi ya. Juallah ladangnya kamu, aku pengen beli tas keluaran terbaru langsung dari Europe sana misalnya ya. Mungkin kayak gitu masih bisa lah itu kali ya. Nah, di sana ya. Jadi di saat kamu berusaha untuk menjauhkan dirinya kamu dari dia, lah ternyata seseorang ini justru dia sedang fokus banget ya, mau memastikan bahwa yang tadi kata Mari, mau memastikan kamu nyaman dengan dia, kamu tenang dengan dia, kamu bahagia dengan dia. Nah, seperti itu ya. Jadi lain keyakinan. Kamu tidak yakin bahwa pantas untuk bersama dengan dia, sementara dia yakin beneran bahwa hidupnya dia harus bersama dengan dirimu. Gitu ya. Jadi kecintaan betul lah ini si kawan ini ya ke kamu. Ah, beruntunglah kamu di sini. Dan Mari lihat, bisa-bisa aja hubungannya kamu dengan pasangan sahnya kamu di sana boleh jadi juga lagi bagus-bagusnya kayak gitu kan, lagi bagus-bagusnya di sana. Nah, terus kamu juga dengan si seseorang ini ya, terlepas dari bagaimana maksudnya kamu gitu kan, tapi Mari lihat kamu pasti mendapatkan treatment yang baik ya dari si dia ya, treatment yang luar biasa istimewa juga nampaknya ya, bisa banget gitu loh ya, kamu terima dari si seseorang ini. Nah, di sana ya. Jadi mungkin kamu memang butuh waktu ya, kalau kamu mau pakai ceritanya itu tuh main pelan-pelan untuk lepas ya, antara dua di situ. Kalau memang beneran kamu mau lepas, kamu ya ngasih waktu lebih lama lagi gitu ya, sedikit lebih lama lagi untuk membuat dia sadar supaya dia membangun hidupnya dia tanpa kamu, atau ya kamu main keras gitu ya, sikat abis langsung, tutup bordernya kamu dengan seseorang ini gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik Cancer, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, Cancer, kemudian di sini ada energi dari Libra ya, Libra, Taurus, berikut energi dari Pisces, masuk energi Sagittarius, Scorpio ada di sini, Virgo ada, Taurus hadir, Pisces untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.